warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nur Atiko. Nama saya Muammar Kadafi Panggabean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad Sya'ban. Saya Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathan Zamani. Perasaannya alhamdulillah tetap senang dan tentunya lebih bersyukur meskipun di rumah aja kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan alhamdulillah lebih punya banyak waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ramadan di tengah pandemi ini tentu saja datangnya bulan Ramadan tetap bahagia. Tapi kemudian ada banyak hal yang berbeda ketika menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi. Khususnya biasanya saya mobile di bulan Ramadan, tapi ketika ada pandemi ini bulan Ramadan kita tidak bisa terlalu mobile gitu ya beraktivitas. Jelasnya sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, ialah ketika kita dulu masih bisa sholat tarawih jamaah, tadarus bareng di masjid, tapi karena ada pandemi seperti ini jadi kita nggak bisa sholat di masjid, jadi lebih kerasanya itu sedihnya nggak bisa kumpul-kumpul dengan saudara muslim yang lain. Walaupun tadinya sudah agak senang soalnya kasus di Western Australia buat COVID-19 ini jumlahnya sudah 0 dari beberapa hari kemarin, tapi karena demi menjaga keamanan pembatasan ibadah di tempat-tempat umum atau di masjid atau di gereja itu masih dilarang, jadi lebih kerasanya seperti rasa sendiri gitu sih ibadahnya. Saya alhamdulillah kita harus selalu gembira ya menyambut bulan Ramadan ya. Kemudian bulan Ramadan ini kan penuh berkah dan maghfirah dari Allah, sehingga akan dilipat gandakan ke segala kebaikannya walaupun kita di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini menjadikan Ramadan tahun ini jauh lebih sunyi, lebih tenang, jauh dari keramaian. Memang ada suka dan dukanya, namun sepertinya lebih banyak dukanya sebab banyak agenda-agenda planning-planning yang terpaksa harus ditunda atau bahkan digagalkan. Alhamdulillah rasanya campur aduk, susah, senang, tapi insya Allah semua akan bersama dengan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu saja bisa quality time bersama keluarga. Dan yang kedua lebih bisa mengenal diri sendiri, karena di rumah aja saya jadi sering masak-masak. Saya juga mulai menanam sayuran sendiri, dan terkadang saya melakukan beberapa kreativitas, membuat beberapa kreativitas dari barang-barang yang sudah saya tidak pakai lagi. Oke, hikmah terbesar dari Ramadan tahun ini ialah gimana caranya kita bisa menghargai waktu ibadah yang tadinya sebelumnya kita masih bisa mendengar azan, terutama waktu pas saya masih di Indonesia. Di sini saya nggak bisa mendengar suara azan. Kemudian karena ada pandemi seperti ini, jadi kita nggak bisa sholat atau ibadah jamaah sih yang paling kerasanya. Jadi sangat rindu ibadah bareng-bareng ibadah di masjid itu sih. Hikmah terbesarnya adalah menurut saya dari Ramadan tahun ini tuh bagaimana kita bisa tetap menjalin silaturahmi meskipun dibatasi oleh fisik, meskipun kita harus melakukan physical distancing, tapi tetap silaturahmi harus tetap berjalan, kemudian ukhuwah juga tetap harus berjalan, ibadah juga harus tetap ditingkatkan. Di balik ini semua Allah pasti memberikan hikmah kepada kita yang belum kita ketahui. Kita sebagai santri harus yakin dan husnudzon pada Allah bahwa Allah selalu memberi yang terbaik bagi kita. Hikmah terbesarnya adalah bahwa kita dituntut oleh Allah untuk menjadi khairul ummah. Jadi Ramadan ini tidak kemudian membatasi kita di tengah pandemi, tidak membatasi kita untuk tetap produktif, untuk tetap positif dan tetap berkarya. Buat teman-teman santri di seluruh Indonesia, mari kita tetap di rumah aja
dan manfaatkan waktu yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna. Aduh, kalau ngomongin motivasi agak susah nih. Tapi pastinya buat santri-santri yang ada di Indonesia lainnya tetap fokus ibadahnya masing-masing. Dalam 10 hari terakhir Ramadan dikuatin ibadahnya, kemudian tetap jaga kesehatan, tetap patuhi aturan untuk social distancing, nggak usah kemana-mana dulu. Ini motivasinya adalah tetap mengikuti anjuran pemerintah. Pertama, saya pikir sebagai santri kita harus tunjukkan bahwa kita adalah golongan yang taat pada pemimpin, selagi kemudian instruksi dari pemimpin itu maslahat untuk kita semua. Maka untuk para santri tetap mengedepankan himbauan dari pemerintah, stay di rumah, kemudian melakukan hal-hal yang setidaknya bisa bermanfaat di sekitar. Ibadah tetap harus khusyuk, harus istiqomah. Belajarnya harus lebih semangat lagi. Jadikan hidup kita ini lebih bermakna dimanapun, dalam keadaan apapun. Gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya di tengah masa pandemi ini, karena mumpung kalian ada di rumah ya, ada gadget juga, itu berusahalah untuk menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Contoh bisa dengan menulis atau mengikuti forum-forum kegiatan atau pengajian secara online ya. Insya Allah kita harus sama-sama berbanyak istighfar, kemudian bersalawat dan berzikir juga, kemudian meningkatkan ibadah dan ketakwaan, kemudian tadarusnya juga ditingkatkan ya teman-teman ya. Kemudian jika memiliki orang tua, khidmat ke orang tua, lebih berkhidmat lagi dengan orang tua, masyarakat, tetangga ya. Kemudian jangan lupa juga sedekah ya, sekecil apapun itu. Kemudian selalu menjaga kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah ya. Jangan khawatir, Cantrika Foundation akan menemani kalian semua di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang menarik di sini. Stay safe, stay healthy, santri pasti mengabdi. Santri pasti mengabdi. Santri pasti mengabdi. Santri pasti mengabdi.